Halo teman-teman Donpras, selamat menjalankan aktivitas atau yang sedang menonton video ini. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, Yesus adalah tabib yang ajaib. Yesus adalah penyembuh. Teman-teman ketika membaca Alkitab, teman-teman mengetahui hal tersebut. Pertanyaannya, apakah teman-teman ingin mengalami apa yang dikatakan firman Tuhan? Jika teman-teman ingin mengalami dobrakan dalam bidang kesehatan, khususnya kesembuhan dari apa yang teman-teman rindukan, pasti Tuhan akan menjawab doa teman, karena firman-Nya adalah ya dan amin. Waktu pertama kali ketika saya menyadari bahwa kuasa Tuhan Yesus itu sudah diberikan di kayu salib, tinggal saya mempercayainya, maka dengan itulah kuasa Tuhan itu bekerja dengan dahsyat, teman-teman. Tuhan mampu terus melakukan mujizatnya sampai hari ini. Teman-teman, dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus tidak pernah berubah. Apa yang dikatakan firman-Nya tidak ada satupun yang dikuranginya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman mengalami janji Tuhan dalam bidang kesembuhan, pertama, datanglah kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 berkata, datanglah kepadaku, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tahu apa yang kita sedang gumuli. Tetapi yang saya mesti katakan ini, teman-teman, mesti catat dalam pikiran teman-teman bahwa begini, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, teman-teman bisa dibuka di rumah, dikatakan bahwa kita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama roh, yang kedua jiwa, dan yang ketiga tubuh. Nah, walaupun dalam satu kesatuan, tetapi cara kerjanya berbeda. Jadi, roh tidak bisa berhubungan langsung dengan jiwa, harus melalui pola pikir yang dirubahkan. Seperti yang sering saya katakan dalam video saya bahwa roh Tuhan itu ada di mana? Ketika seseorang, 2 Korintus 5 ayat 17, ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perubahan yang terjadi bukan kepada tubuh fisik manusia tersebut, tetapi yang terjadi pada roh manusia tersebut. Untuk lebih memudahkannya, teman-teman bisa baca di Galatia 4 ayat 6 yang mengatakan, Dia yang menyuruh rohnya tinggal di dalam hati manusia. Jadi, roh tersebut tinggal di dalam hati manusia. Nah, jadi roh Tuhan ada di hati. Untuk mengalami apa yang kita rindukan, kita harus tahu bagaimana cara mengakses semua kuasa yang diberikan Tuhan yang ada di hati kita. Caranya adalah yang kedua, Roma 12 ayat 2. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Kita bisa merubah pikiran kita bisa merubah mindset kita ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang mampu membalikkan keadaan, mampu membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, 2 hal ini teman akan mulai mengerti bahwa ketika teman datang kepada dia tidak menolak teman-teman karena latar belakang, karena status sosial, atau karena teman-teman baru mempercayainya. Nah, berikutnya yang ketiga, jangan ada hal-hal yang mengintimidasi teman-teman. Dikatakan dalam Roma 6, kamu sudah dibebaskan. Kamu sudah terlepas dari semua belenggu, liturgi, legalisme, atau hal-hal yang menyangkut tentang norma atau etika yang teman-teman mungkin overthinking, berkata, aduh gua gak layak di mata Tuhan, gua gak berkenan, gua sakit karena gua berbuat dosa. Teman, saya mau luruskan bahwa Tuhan mengasihi teman-teman ketika teman-teman sudah
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bahkan dikatakan dosa tidak bisa masuk ke dalam roh, teman-teman. Itu ada di Efesus 1:13, karena roh kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, bisa dianalogikan seperti koper. Ketika teman-teman membawa koper mau ke perjalanan ke domestik atau ke luar negeri, nah teman-teman mau supaya koper itu aman, jadi teman-teman di shield ya. Nah, dimeteraikan artinya di shield, tidak ada satu dosa pun yang mampu masuk ke dalam roh teman-teman ya. Jadi dosa masa lalu, dosa masa kini, dan masa depan sudah diampuni. Dosa bukan menjadi penghalang teman-teman untuk mengalami janji Tuhan. Nah, jika teman-teman mengerti tentang konsep ini, saya percaya teman-teman akan semakin mudah untuk memvisualisasikan firman Tuhan. Dengan memvisualisasikan firman Tuhan, teman-teman bukan hanya membaca firman atau mengetahui firman Tuhan tanpa mengerti. Kenapa? Ketika teman-teman mempunyai pola pikir bahwa teman-teman layak menerima janji Tuhan, Tuhan sayang sama teman-teman, Tuhan berkenan, Tuhan mau teman-teman sembuh, maka teman-teman ketika menaruh firman Tuhan dalam hati dan teman-teman mengerti bahwa bilur-bilurnya sudah menyembuhkan teman-teman, maka kuasa itu akan mengalir secara nyata di badan atau bagian yang teman-teman perlukan untuk mengalami pemulihan, kesembuhan. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mengalami anxiety disorder, gangguan kecemasan bipolar, skizofrenia, atau kesehatan mental lainnya, depresi, overthinking, teman-teman ketahuilah, firman Tuhan adalah roh dan hidup. Kehidupan Tuhan, Zoe, akan saudara-saudara teman-teman alami ketika teman mengerti tentang firman tersebut. Jadi ketika teman-teman membaca tetapi teman-teman belum mengerti, teman-teman belum bisa mengalami firman tersebut. Teman-teman, Tuhan berkata dalam firman-Nya, mintalah hikmat, maka aku akan memberikan hikmat kepadamu. Ketika teman-teman datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, gimana ini? Maka Roh Kudus akan membantu teman-teman untuk teman-teman mengerti. Ya, datanglah kepada Yesus. Dia adalah lemah, lembut, dan rendah hatinya. Dengan ketiga hal ini, teman-teman akan mempunyai bekal pada tahun 2022. Ketika teman-teman baru melihat video ini, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus, Sang Penyembuh yang ajaib. Rubahlah cara pikir teman-teman sesuai dengan firman Tuhan. Jangan berdasarkan dengan kekuatan dan pengertian teman-teman. Yang ketiga, teman-teman ketahuilah bahwa tidak ada belenggu lagi buat teman-teman untuk mengalami janji Tuhan. Oke teman-teman, tetap semangat. Saya percaya bahwa ketika teman-teman melihat video ini, teman-teman akan mulai mengerti. Dan ketika teman-teman mulai mempraktekannya, teman-teman akan memetik buahnya. Teman-teman, bersabarlah, karena setiap apa yang kita lakukan pasti ada prosesnya. Tapi ingatlah, dalam proses itu ada satu yang tidak bisa diberikan dunia, yaitu damai sejahtera yang melebihi pengertian budi manusia. Yang kedua, rasa lapar kita akan Tuhan. Dan itu mahal teman-teman. Bahkan di sekolah Alkitab, teman-teman ketahuilah, saya juga seorang yang ada di dalam Bible College, dan saya merasa terberkati ada di dalam Charis Bible College. Tetapi teman-teman, pengetahuan bisa kita peroleh, tetapi rasa lapar itu harus kita create teman-teman. Jadi dengan memfokuskan diri kepada firman Tuhan akan memerdekakan teman-teman dari banyak hal, dari belenggu, dari hal-hal yang pasti membuat teman-teman semakin mencintai firman, mencintai Tuhan. Teman-teman tetap semangat, saya percaya Tuhan memberkati teman-teman semua. Tetap semangat.